Oke men, balik lagi bersama saya di channel YouTube The Man Project. Di depan saya, ini adalah sebuah power supply rakitan yang bisa dibilang power supply multifungsi atau power supply variabel. Jadi power supply ini bisa kita atur tegangannya dari tegangan terendah 1,2 volt hingga 24 volt. Kenapa harus kita atur untuk tegangannya? Karena ketika kita gunakan untuk project elektronika, kita bisa dengan mudah menyesuaikan kebutuhan tegangan. Jadi perangkat elektronika itu kan bermacam-macam untuk tegangannya. Ada yang 2 volt, 5 volt, 12 volt, bahkan ada yang 24 volt. Jadi dengan adanya power supply multifungsi ini, kita bisa lebih mudah untuk melakukan project-project elektronika. Selain pengaturan tegangan, kita juga bisa atur arus. Kebetulan untuk arusnya ini tidak muncul karena beban belum kita pasang. Jadi ketika beban kita pasang, untuk arus akan muncul secara otomatis dan kita juga bisa mengaturnya. Oke, ini akan saya berikan beberapa contoh kegunaan dari power supply multifungsi ini. Yang pertama, power supply multifungsi ini bisa menghancurkan short. Jadi bisa mendeteksi short sekaligus menghancurkan komponen yang short pada board handphone, elektronik, TV LED, atau rangkaian digital lainnya. Tentunya dengan satu alat yang praktis dan murah. Yang kedua, power supply ini bisa kita gunakan untuk menyalakan sebuah bor mini. Kebetulan untuk bor mini yang saya gunakan, ini menggunakan dinamo 775. Dengan menggunakan power supply rakitan, bor mini ini bisa berputar kencang tanpa tersendat-sendat. Berikutnya, bisa kita gunakan untuk suplai daya sebuah handphone. Untuk handphone yang saya gunakan, ini adalah handphone tanpa baterai dan akan saya nyalakan menggunakan power supply rakitan ini. Tentunya handphone ini akan menyala normal dengan tegangan 3,7 volt. Untuk arusnya itu mulai terbaca dan handphone ini sudah bisa menyala. Dengan cara seperti ini, power supply ini bisa kita gunakan sebagai alat servis handphone. Selain untuk mensuplai daya berbagai macam perangkat elektronik, power supply multifungsi ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk mencharger berbagai macam baterai. Sebagai contoh, ini saya gunakan untuk mencharger sebuah baterai tipe 18650. Tentunya sangat mudah, tinggal kita konekkan saja di kutub negatif dan positifnya. Dan baterai tersebut sudah bisa dicas ulang. Oke, sebagai contoh lagi, ini saya gunakan untuk mengecas baterai A3 dan saya set di tegangan 2,3 volt. Tentunya baterai A3 ini sudah bisa dicas ulang. Ditandai dengan lampu indikator berubah menjadi warna merah. Itu tandanya sedang mengecas dan ampere meter pun juga sudah berjalan. Ketika baterai ini penuh, untuk ampere meternya akan turun dan lampu indikator berubah menjadi warna hijau. Sebagai contoh lagi, ini akan saya gunakan untuk mengecas sebuah aki motor. Untuk aki mobil pun kita bisa mengecas menggunakan power supply rakitan ini. Oke, ini akan saya set di tegangan 14 volt dan aki ini sudah dicas ulang. Untuk ampere akan saya set di 4 ampere. Lampu indikator berubah menjadi warna merah dan di akinya ini ditandai dengan gelembung-gelembung kecil. Ini menandakan untuk aki sedang dicas ulang. Ketika mendekati penuh, untuk ampernya ini akan semakin turun dan turun hingga ampere terendah. Oke, untuk ampernya sudah mulai turun di 0,62 ampere dan lampu indikator berubah menjadi warna hijau. Ini menandakan untuk aki yang kita cas sudah hampir penuh. Pastinya kita tidak akan khawatir lagi untuk overcharging. Selain digunakan untuk mengecas beberapa baterai, power supply multifungsi ini bisa kita gunakan sebagai alat servis lampu LED. Dengan cara seperti ini, kita bisa mencari lampu yang masih menyala atau lampu yang sudah mati. Dan tegangan bisa kita atur sesuai kebutuhan. Baiklah men, kurang lebih seperti itu cara penggunaan dari power supply multifungsi yang berhasil saya rakit. Pastinya kalian wajib punya di rumah dan kita lanjut cara merangkainya, lalu komponen apa saja yang saya gunakan. Baiklah, semua ini adalah komponen yang saya gunakan untuk merakit power supply multifungsi atau power supply variabel. Dan semua komponen ini saya dapatkan di toko online. Untuk link pembelian sudah saya letakkan di kolom deskripsi. Sebelumnya akan saya jelaskan satu persatu untuk komponen yang saya gunakan. Pertama, saya menggunakan sebuah modul power supply switching seperti ini, 24 volt 4 sampai dengan 6 ampere. Di sini adalah tegangan AC 220 volt, sedangkan yang biru itu adalah output tegangan DC 24 volt.
Oke, kurang lebih bentuknya seperti ini untuk power supply switching, dan ini saya dapatkan di toko online dengan harga Rp65.000. Berikutnya ada satu buah DC step down buck converter 300 watt 9 ampere, tipenya XL4016. Untuk input tegangannya 5 sampai dengan 40 volt dan outputnya 1,2 volt hingga 35 volt. Dan ini saya beli di toko online dengan harga Rp35.000. Oke, lanjut, saya juga menggunakan sebuah modul step down XL4015. Ini yang 5 ampere dan saya beli dengan harga Rp11.000. Lanjut, ada satu buah voltmeter dan ampere meter digital. Ini saya beli dengan harga Rp18.000. Lalu ada dua buah potensio yang stereo seperti ini. Bagian belakang itu ada lubang, nantinya akan saya modif untuk menaruh sebuah trimpot dari potensio modul step down. Tentunya sudah lengkap dengan dua knop plastik, satu buah soket kabel PLN, soket jack banana 4 mm, dan satu buah rumah fuse dan juga sekringnya. Untuk sekringnya ini adalah sekring 2 ampere. Lalu satu buah fan DC 12 volt. Ini adalah fan DC dengan ukuran 4x4 cm. Harganya Rp8.000. Lalu satu buah saklar on off dan juga 4 buah kaki karet. Lalu beberapa potong kabel dan ada juga beberapa mur baut seperti ini. Dan yang terakhir, saya juga menggunakan box multifungsi. Ini adalah box dengan ukuran X6. Untuk panjangnya 18 cm, lebarnya 11 cm, dan tingginya ini adalah 6 cm. Untuk harganya cuma Rp9.000. Baiklah men, jadi semua ini adalah komponen yang saya gunakan. Oke, kita lanjut cara merangkainya. Mari kita kerjakan untuk boxnya terlebih dahulu. Kebetulan ini sudah saya gambar beberapa komponen yang hendak kita letakkan nanti. Ada kipas dan ada jack input AC dari PLN. Lalu akan saya lubangi menggunakan bor mini dan mata bornya saya menggunakan mata bor spiral. Lalu untuk tempat voltmeter dan ampere meter saya potong menggunakan mata potong gerinda mini. Untuk lubang kipas saya menggunakan mata bor Hulso dengan ukuran 1,5 inch. Baiklah, ini sudah selesai untuk beberapa lubang dan bagian bawah sudah saya berikan untuk lubang angin-angin. Mari kita lanjut untuk pemasangan beberapa komponen. Yang pertama untuk saklar saya letakkan. Lalu untuk sekring saya letakkan di bawah saklar. Lalu voltmeter dan ampere meter saya letakkan di ujung sebelah kiri. Dan saya letakkan di bagian bawah satu pasang jack banana input. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu yang sebelah kanan akan saya letakkan soket kabel PLN. Setelah selesai, sebelah kiri saya pasang sebuah kipas pendingin. Dan tidak lupa kita pasang 4 buah mur dan bautnya. Untuk kipas menghadapnya seperti ini ya men. Jadi udara panas di dalam dihisap keluar. Oke, lanjut kita kerjakan untuk modul step down XL4016. Di modul ini ada dua buah potensio trimpot dan ini akan kita lepas dan kita pasang di potensio stereo. Cara melepasnya sangat mudah sekali, tinggal kita berikan timah seperti ini dan kita tarik di bagian trimpotnya. Sudah terlepas dan kita buang untuk sisa timahnya. Oke, sudah selesai, kurang lebih seperti ini. Ini cukup lumayan rapi dan bersih. Lanjut kita modifikasi untuk potensio stereonya. Jadi potensio stereo seperti ini tidak akan bisa berputar secara penuh. Agar bisa berputar secara penuh, kita buka terlebih dahulu di pengunci bagian belakang seperti ini. Lalu kita lepas bagian PCB-nya dan bagian dalamnya seperti ini. Jadi di ujung sebelah kanan ada satu buah stopper atau pengunci ya men, seperti itu. Semacam coakan yang ditekuk ke dalam, itu yang mengakibatkan tidak bisa diputar secara penuh atau tidak bisa diputar 360 derajat. Caranya sangat mudah, tinggal kita tekan saja menggunakan ujung mata obeng. Dan hasilnya untuk stoppernya hilang atau kembali ke asalnya, sehingga untuk putarannya bisa kembali ke 360 derajat atau memutar secara penuh men. Oke, setelah selesai tinggal kita siapkan satu buah lembaran kecil aluminium atau plat aluminium seperti ini. Untuk tebalnya kurang lebih setengah milimeter dan pastinya bisa masuk di ujung potensio trimpot. Oke, jadi ini bisa dipasang atau bisa kita gunakan sebagai penggerak untuk ujung trimpotnya agar bisa berputar.
Setelah itu tinggal kita potong saja kecil seperti ini, kurang lebih setengah sentimeter. Dan kita letakkan di tengah persis bagian potensio stereo yang di plastiknya seperti ini. Lalu tinggal kita berikan lem G sedikit. Setelah itu tinggal kita pasang atau kita kembalikan saja di tempatnya men, atau di potensio yang stereo. Kita letakkan seperti semula dan kita tutup lagi untuk PCB-nya dan kita kunci kembali. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu yang di bagian konektor yang tengah ini akan kita ratakan terlebih dahulu. Dan untuk meratakan saya menggunakan mata gigir gergaji. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini, sudah rata. Tinggal kita masukkan saja potensio trinpotnya. Di bagian samping kita berikan lem super kuat. Ini sangat mudah, simple dan praktis sekali men. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Potensio trinpot sudah bisa gabung bersama potensio stereo dan bisa berputar dengan baik dan benar tanpa harus kita mengganti potensio trinpotnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk memodifikasi potensio trinpot yang kita letakkan di potensio stereo. Lalu tinggal kita berikan saja beberapa potong kabel dan kita solder di ketiga kaki potensionya. Kebetulan untuk kedua potensio sudah saya modifikasi dan sudah saya beri kabel. Tinggal kita kembalikan saja di jalur yang sebelumnya. Pastikan untuk penyolderan kabelnya sesuai dengan letak potensio yang semula. Oke, kedua potensio sudah saya solder dan juga sudah saya berikan lem bakar agar lebih aman. Lanjut untuk casing bagian bawah dari box X6, ini sudah saya berikan beberapa lubang dan juga mur baut. Jadi mur baut itu adalah tempat untuk menaruh beberapa modulnya. Jadi modulnya akan saya taruh seperti ini untuk modul switching. Lalu untuk modul step down XL4015 akan saya letakkan seperti ini. Sedangkan untuk modul step down XL4016 ini memiliki satu buah lampu LED 3 kaki. Sebelumnya akan saya lepas terlebih dahulu untuk lampu LED 3 kakinya. Setelah lampu LED terlepas, akan saya berikan beberapa kabel dan saya solder di tempat semula. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk lampunya sudah memiliki kabel panjang. Lalu akan saya letakkan di atas modul step down XL4015. Tidak lupa kita berikan murnya dan kita kencangkan. Tentunya dengan cara seperti ini modul akan tersusun dengan rapi. Setelah selesai, lanjut kita berikan 4 buah potong kabel merah dan hitam. Untuk kabel hitam keduanya kita jadikan satu, lalu kita masukkan di output power supply yang 24 volt di bagian negatif. Sedangkan kabel merah kita jadikan satu juga untuk kedua kabelnya, lalu kita rekatkan di output 24 volt yang positif. Setelah itu tinggal kita ambil saja salah satu kabel merah dan kita masukkan di input modul XL4016 di bagian positif. Lalu kabel warna hitam kita masukkan di input modul XL4016 yang negatif. Setelah itu kita kerjakan terlebih dahulu di modul step down XL4015. Bagian inputnya kita berikan timah terlebih dahulu. Lalu kabel dari output power supply 24 volt, kabel merah kita solder di bagian input yang positif dan kabel hitam di bagian input yang negatif. Dan ini jangan sampai terbalik men. Sekali terbalik modul kalian akan rusak. Oke, ini akan saya ulangi. Jadi dari output power supply 24 volt ini kita sambung secara paralel. Yang satunya masuk ke modul XL4016 dan satunya lagi masuk ke modul XL4015. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita kerjakan di box yang sudah kita pasang beberapa komponen. Kita berikan kabel warna merah di konektor kabel PLN. Lalu kita solder di salah satu kaki saklar atau kaki saklar yang bawah seperti ini. Terus kita berikan potongan kabel merah lagi dan kita solder di kaki saklar yang bagian atas. Setelah itu kita hubungkan di salah satu kaki sekring. Setelah selesai kita berikan lagi kabel warna merah yang agak sedikit panjang dan kita solder di bagian ujung kaki sekring. Yang terakhir tinggal kita berikan kabel warna hitam dan kita solder di salah satu kaki konektor kabel PLN. Agar lebih aman kita berikan solasi bakar di bagian sambungannya. Oke, ini sudah selesai untuk penyambungan kabel dari PLN. Tinggal kita masukkan saja di input power supply yang di bagian konektor
sebuah 20 volt. Untuk pemasangannya sangat mudah sekali, tinggal kita tekan dan kita masukkan. Dan ini sudah mengunci untuk kabelnya. Setelah selesai, tinggal kita pasang untuk kedua potensionya dan kita letakkan di lubang yang sudah kita sediakan. Untuk voltmeter sebelah kiri dan ampermeter sebelah kanan. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kedua potensio sudah kita pasang. Setelah itu, kita tes terlebih dahulu dan ini akan saya colokkan ke listrik. Lalu untuk saklar akan saya on-kan dan semua modul yang kita pasang sudah menyala. Setelah semua sudah menyala seperti ini, untuk modul XL4015 ini akan saya set di tegangan outputnya menjadi 12 volt. Untuk mengesetnya, saya butuh bantuan avometer digital dan akan saya putar di bagian potensio trim potnya menggunakan obeng. Untuk memutarnya, ini akan saya putar ke arah berlawanan jarum jam dan akan saya set di 12 volt. Oke, sudah di angka 12 volt. Jadi tegangan 12 volt ini untuk mensuplai daya dari kipas pendingin dan juga volt ampere meter. Setelah selesai, kita lanjut untuk pemasangan lampu LED bawaan dari modul XL4016. Kita letakkan di lubang yang sudah kita sediakan dan kita berikan lem. Seperti ini saja dan ini sudah terpasang dengan baik. Oke, lanjut. Agar lebih mudah akan saya lepas terlebih dahulu kabel dari ampere meter dan juga kabel dari voltmeter yang 3 pin. Untuk kabel yang 3 pin dari voltmeter, kabel yang warna merah dan hitam akan kita sambung secara paralel dengan kipas pendingin. Dan kita lumasi menggunakan solder. Lalu akan kita sambung di bagian output modul XL4015. Untuk kabel yang warna hitam kita sambungkan di output modul yang bagian negatif. Sedangkan kabel yang warna merah kita sambungkan atau kita solder di bagian output bagian yang positif. Sedangkan kabel yang warna kuning dari modul voltmeter kita berikan potongan kabel warna merah dan kita sambung menjadi satu. Lalu tinggal kita masukkan saja di bagian output modul step down XL4016 yang bagian positif. Oke, kurang lebih seperti ini. Kabel yang warna kuning kita jadikan satu dan kita sambungkan di output modul step down XL4016. Sedangkan kabel merah dan hitam besar yang dari ampere meter, untuk kabel yang warna hitam kita masukkan di output yang bagian negatif modul step down XL4016 dan kita kencangkan menggunakan obeng sekencang-kencangnya. Oke, ini sudah kencang. Lalu yang saya pegang sebelah kanan itu adalah output positif dan sebelah kiri yang dari ampere meter warna merah itu adalah output yang negatif. Kedua kabel tersebut nantinya akan kita pasang di bagian konektor banana jack. Sebelumnya akan saya lumasi menggunakan solder dan kabel merah di bagian positif dan kabel merah yang dari ampere meter seperti ini. Ini adalah kabel negatif dan kita sambungkan di bagian negatif banana jack. Setelah tersambung, kita kembalikan saja untuk konektor ampere meter dan juga konektor 3 pin ke voltmeter. Oke men, ini sudah selesai, tinggal kita tes terlebih dahulu sebelum kita tutup untuk covernya. Oh ya, untuk output tegangannya selain menggunakan jack banana, saya juga menambahkan satu buah jack DC 5,5 mm. Untuk cara menyambungnya ini mudah sekali, tinggal kita sambung saja kaki jack DC 5,5 mm ke bagian kaki positif maupun negatif di jack banana, atau kita sambung secara paralel. Tinggal kita berikan 4 buah skrup di bagian penutup bawah dan juga 4 buah kaki karet. Baiklah men, untuk merakit sebuah power supply multifungsi sudah selesai. Untuk menghidupkan kita perlu sebuah kabel listrik seperti ini dan tinggal kita konekkan saja di bagian konektor sebelah kanan.
Oke, sudah menyala semua, lampu indikator menyala, voltmeter dan ampermeter pun juga menyala, kipas pun sudah berputar dengan baik. Terus untuk pengatur tegangan sudah bisa berfungsi dengan baik juga. Baiklah, ini akan saya tes menggunakan multitester. Apakah power supply multifungsi ini untuk tegangan outputnya akurat? Dan sebelum kita menggunakan power supply ini, kita mungkin juga wajib menyiapkan sebuah kabel konektor banana dan juga capit buaya. Kabel ini tentunya lebih praktis dan mudah kita gunakan. Oke, ini akan saya ukur menggunakan avometer digital untuk output tegangan yang dihasilkan dari power supply multifungsi. Apakah tegangan outnya ini sesuai? Oke, ini di avometer menunjukkan 20 volt. Lalu di power supply multifungsi ini juga 20 volt. Untuk ampernya ini tidak akan berjalan ketika beban belum kita pasang. Baiklah, ini akan saya turunkan untuk tegangannya, kira-kira tetap akurat atau berbeda. Di power supply ini tegangan 220 volt dan di avometer digital juga 22 volt. Oke, jadi power supply ini untuk output tegangannya benar-benar akurat. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini, yaitu bagaimana cara merakit power supply multifungsi atau power supply variabel. Tentunya dengan cara yang sangat mudah dan pastinya kalian wajib punya di rumah. Karena alat ini bisa kita gunakan untuk melakukan proyek-proyek elektronika di rumah. Tentunya dengan biaya yang murah dan fungsinya sangat banyak sekali. Sampai ketemu di video berikutnya dan jangan lupa subscribe di channel YouTube The Main Project karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat dan juga tidak bermanfaat. Lalu jangan lupa share video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka. Oke men, salam kreatif.